Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rozi, NIM 175221128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Religiosity, Gender, dan Educational Background pada Zakat Compliance. Latar belakang. Zakat merupakan satu dari 5 rukun Islam yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam. Berdasarkan literatur, zakat berarti untuk mensucikan dan tindakan yang berhubungan dengan pembayaran zakat dianggap merupakan suatu bentuk investasi sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya bahkan telah mengatur mengenai jenis harta apa saja yang dizakatkan, cara perhitungannya, batasan harta yang terkena zakat, maupun pihak-pihak yang berhak menerima zakat tersebut. Peraturan mengenai zakat telah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, di Indonesia, peraturan mengenai zakat juga telah diatur dalam UU nomor 22 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta peraturan standar akuntansi keuangan nomor 109 untuk menyamakan bentuk laporan keuangan dari transaksi zakat itu sendiri. Sama halnya dengan pajak, pembayaran zakat merupakan suatu kewajiban, memiliki peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang memenuhi syarat. Bedanya, zakat dikenakan kepada setiap muslim yang memenuhi syarat di seluruh dunia, sedangkan pajak dikenakan mutlak kepada setiap warga negara dalam lingkup wilayah suatu negara tanpa memandang agama apa yang mereka anut. Indonesia sebagai negara Islam terbesar kedua di dunia memiliki potensi penerimaan zakat yang sangat besar, mencapai hingga 217 triliun per tahunnya. Namun sayangnya, potensi besarnya penerimaan dana zakat tersebut tidak diiringi dengan realisasi besarnya jumlah penerima dana zakat yang diterima. Terkait penerapan zakat pada masyarakat muslim di Indonesia, masih terlihat adanya gap antara harapan dan kenyataan. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dengan potensi dana zakat yang sangat besar. Namun pada kenyataannya, penghimpunan dana zakat secara nasional melalui lembaga zakat masih jauh dari yang diharapkan. Di Indonesia telah dibentuk lembaga penghimpun dan penyaluran dana zakat, namun belum ada perangkat hukum yang dapat memaksa umat Islam untuk membayar zakat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kesadaran dalam membayar zakat akan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat tentang zakat. Dengan kondisi seperti ini, harus ada pihak yang menyadarkan masyarakat untuk berzakat, bahwa hukum bayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim. Kondisi umat Islam Indonesia saat ini sangat berbeda dengan zaman Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu, ada kekuasaan dengan penguasa untuk melakukan orang-orang yang tidak membayar zakat. Pada era Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq pernah berperang melawan orang-orang yang menolak membayar zakat. Kondisi di Indonesia berbeda dengan kondisi negara lain seperti Malaysia yang sudah memiliki perangkat hukum tentang kewajiban membayar zakat bagi umat Islam. Hasil penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu penyebab masyarakat berperilaku patuh dalam membayar zakat. Meski demikian, masih banyak calon pembayar zakat yang belum sadar membayar zakat. Kondisi tersebut masih terjadi di negara yang memiliki perangkat hukum yang mengikat bagi para pembayar zakat, yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi negara-negara yang tidak memiliki undang-undang yang dapat memaksa masyarakat untuk membayar zakat, seperti di Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menambah jumlah perolehan dana zakat yang diterima juga tidak dapat secara optimal meningkatkan jumlah perolehan dana zakat yang diterima. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri, seperti rendahnya sikap, serta niatan individu untuk melakukan pembayaran zakat, maupun faktor luar individu yang juga ikut berpengaruh terhadap perilaku pembayaran zakat yang dilakukan. Studi sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa tingkatan religiositas, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kepatuhan zakat. Namun demikian, temuan studi sebelumnya beragam dan tidak meyakinkan. Misalnya saat Nur dan kawan-kawan menemukan bahwa tingkat religiositas merupakan faktor yang paling signifikan mempengaruhi pembayaran zakat. Idris dan kawan-kawan tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara tingkat religiositas dan pembayaran zakat. Temuan yang beragam dan tidak meyakinkan ini memberikan kesempatan bagi penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih jauh pengaruh religiositas, gender, dan latar belakang terhadap kepatuhan zakat. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian di latar belakang, penelitian yang dijelaskan di atas dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut. 1. Tidak maksimalnya penghimpunan dana zakat pada masyarakat Indonesia meski masyarakat Indonesia memiliki masyarakat muslim yang sangat besar. 2. Adanya perbedaan tentang hasil penelitian tentang religiosity, gender, dan educational background terhadap kepatuhan zakat. Batasannya masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan, penelitian ini membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu hubungan antara religiosity, gender, dan educational background terhadap kepatuhan zakat pada daerah Jawa Tengah yang telah diperoleh dengan menyebar kuesioner secara online pada muslim yang telah bekerja. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah religiosity berpengaruh terhadap compliance, apakah gender berpengaruh terhadap zakat compliance, apakah educational background berpengaruh pada zakat compliance. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh religiosity berpengaruh terhadap zakat compliance, untuk mengetahui pengaruh gender, apakah berpengaruh terhadap zakat compliance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh educational background, apakah itu berpengaruh terhadap zakat compliance. Manfaat penelitian. Dengan melihat latar belakang penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah 1. Bagi akademisi, menambah pengetahuan dan literatur akuntansi terkait pengaruh religiosity, gender, dan educational background terhadap kepatuhan zakat. 2. Bagi praktisi, menambah pengetahuan tentang bagaimana pengaruh religiosity, gender, educational background terhadap kepatuhan zakat. Landasan teori. Kajian teori. Theory of Planned Behavior. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori of planned behavior yang dikembangkan oleh Adzen 10 tahun setelah pengembangan teori tindakan nalar. Teori ini menetapkan bahwa niat perilaku ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dengan demikian, dalam paragraf berikutnya, masing-masing konstruk yang teridentifikasi ini dibahas dan hipotesis juga dikembangkan pada setiap konstruk yang berkaitan dengan niat kepatuhan zakat. Dalam konteks zakat, teori of planned behavior telah digunakan oleh banyak peneliti zakat dan menemukan
bahwa teori plan behavioral dapat menjelaskan perilakunya kepatuhan zakat terhadap pendapatan usaha. Haikal et al. Menemukan bahwa norma subjektif dan perspektif pengendalian perilaku memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan niat membayar zakat. Haikal et al. Mengungkapkan bahwa hubungan antara sikap dan niat adalah positif. Saad dan Hanifah juga menguji bahwa sikap dan norma subjektif untuk memahami perilaku kepatuhan bisnis zakat. Mereka menyimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut dapat memprediksi perilaku kepatuhan pelaku usaha terhadap membayar zakat. Religiosity. Religiositas berasal dari bahasa Latin religio, yang berangkat dari kata religare yang berarti mengikat. Religius merujuk pada suatu yang dirasakan oleh individu berkaitan dengan keinginan untuk taat dan pemberian imbalan sehingga mengikat seorang dalam suatu agama. Agama di sini mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi. Ikatan yang dimaksud di sini adalah ikatan yang memiliki andil besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Dari beberapa pendapat, para ahli mengenai faktor yang digunakan untuk mengukur religiositas. Menurut pendapat Glock, yakini keyakinan, pengalaman, penghayatan, pengetahuan, konsekuensi. Gender. Menurut Leo dan kawan-kawan, pria dan wanita berbeda secara tradisional, budaya, dan sosial. Karenanya, mereka sering bertindak dan berperilaku berbeda. Telah dikatakan bahwa perempuan lebih etis daripada laki-laki. Wanita cenderung melaporkan ilegal atau tindakan dipertanyakan lebih sering daripada laki-laki. Mereka lebih berkomitmen dan kurang berorientasi pada kepentingan diri sendiri daripada laki-laki. Wanita juga lebih konservatif dan menghindari risiko dibandingkan pria. Hal ini didokumentasikan dalam literatur kepatuhan pajak bahwa perempuan telah menunjukkan sikap yang lebih patuh daripada laki-laki. Studi sebelumnya tentang zakat juga mendokumentasikan bahwa perempuan yang bekerja lebih cenderung membayar zakat atas penghasilan daripada laki-laki. Islamic Education and Zakat Compliance. Pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seorang untuk kehidupan sosialnya dan membantunya meneruskan kebiasaan dan kebudayaan serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Sedangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan sebagai berikut. Satu, aspek keilmuan, yang mengantarkan manusia agar senang berpikir, menggalakkan penelitian, dan mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi manusia yang cerdas dan terampil. Aspek kerohanian, yang mengantarkan manusia agar memiliki akhlak mulia, berbudi luhur, dan berkepribadian kuat. Aspek ketuhanan, yang mengantarkan manusia beragama agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tingkat pendidikan, atau sering disebut dengan jenjang pendidikan, menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kepatuhan berasal dari kata patuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti suka, menurut, taat pada perintah, aturan. Kepatuhan berarti sifat patuh taat tunduk pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan merupakan suatu sikap patuh muzaki yang diwujudkan dengan telah menunaikan kewajibannya berupa membayar zakat mal. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan individu dalam mengeluarkan zakat, dalam hal ini zakat. Hasil penelitian yang relevan. Penelitian pertama, Majni Abdullah Nur Sahroja Supply, Do Religiosity, Gender and Educational Background Influence Zakat Compliance, The Case of Malaysia. Hasilnya religiositas berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat, tapi gender dan educational background tidak berpengaruh. Penelitian kedua, Set Out bin Naswah, Zakat Compliance Behavioral Entrepreneurs Economic Factor Approach. Hasilnya, religiositas berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat, zakat law complexity berpengaruh negatif terhadap kepatuhan zakat, dan law enforcement tidak berpengaruh terhadap kepatuhan zakat. Kerangka berpikir, religiosity, gender, Islamic educational memiliki pengaruh terhadap zakat compliance. Hipotesis 1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara religiositas dengan perilaku kepatuhan zakat. Yang kedua, ada hubungan positif dan signifikan antara gender dan perilaku kepatuhan zakat. Yang ketiga, ada hubungan yang positif dan signifikan antara latar belakang pendidikan Islam dan perilaku kepatuhan zakat. Metode penelitian. Waktu dan wilayah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Wilayah penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Surakarta, Sukoharjo, Semarang, dan Yogyakarta. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat quantitatifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis. Metode penelitian kuantitatif pada penelitian ini untuk menguji pengaruh religiosity, gender, dan educational background terhadap kepatuhan zakat. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Warga Muslim yang bekerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Surakarta, Sukoharjo, Semarang, dan Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah warga Muslim yang mendapat kuesioner di wilayah penelitian dan memenuhi kriteria. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability confidence sampling, yaitu purposive sampling, dengan kriteria yang digunakan sebagai berikut. 1. Telah bekerja. 2. Beragama Islam. 3. Paham dan tahu mengenai zakat. 4. Pernah membayar zakat. Data dan sumber data. Data adalah sekumpulan informasi dalam penelitian bisnis. Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Untuk memudahkan penyimpangan dan pencarian kembali data, pada umumnya data diberi nama sesuai dengan informasi yang tercakup di dalamnya.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi sampel penelitian. Data yang dikumpulkan dan adalah data kuesioner dan pertanyaan mengenai religiosity, gender, dan educational background terhadap kepatuhan zakat. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data metode kuesioner. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online pada orang muslim yang telah bekerja. Metode kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan menuliskan pertanyaan yang memungkinkan analisis mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang sudah ada. Variabel penelitian. Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, memiliki satu variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependen yaitu kepatuhan zakat, variabel independen yaitu religiosity, gender, dan Islamic education. Definisi operasional variabel. Variabel dependen, perilaku kepatuhan zakat. Untuk mengukur perilaku kepatuhan zakat, pernyataan berikut dikembangkan dan diuji menggunakan skala Likert 4 poin. Saya membayar zakat setiap tahun, dan saya membayar zakat untuk memanfaatkan potongan pajak. 1/4 sangat tidak setuju, dengan 4/4 sangat setuju. Variabel independen dalam penelitian ini adalah religiositas, jenis kelamin, dan pendidikan Islam formal. Untuk mengukur religiositas Islam, penelitian ini mengadopsi pengukuran religiositas yang dikembangkan oleh Wan Ahmad dan kawan-kawan, dan Tilly Leone dan Belgoumidi untuk menangkap berbagai dimensi religiositas. Pengukuran religiositas terdiri dari 21 item dan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berisi pernyataan tentang keyakinan dan diukur menggunakan skala Likert 4 poin. Bagian kedua berisi pernyataan tentang praktik dan diukur dengan menggunakan skala Likert 4 poin mulai dari 1/4 tidak pernah sampai 4/4 selalu. Untuk gender dan pendidikan Islam formal, kami mengukurnya sebagai variabel dummy, jenis kelamin perempuan 1/4, pria 1/4. Pendidikan Islam, jika mengikuti pendidikan agama Islam formal baik di sekolah menengah Islam atau studi Islam di universitas atau perguruan tinggi 1/4, jika tidak 1/4. Teknik analisis data. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif memberikan deskripsi distribusi suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewers, dan kurtosis. Uji asumsi klasik, uji validitas, dan reliabilitas. Untuk menguji baik apakah instrumen yang digunakan dalam pengukuran konsep penelitian ini menggunakan uji validitas. Dan uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah pengukuran yang digunakan konsisten dan tidak bias. Uji asumsi klasik, penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas untuk masing-masing persamaan. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual yang ada dalam regresi berdistribusi secara normal. Metode analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan 2 model untuk menguji hubungan antara religiositas Islam, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan Islam dengan perilaku kepatuhan zakat. Dalam model 1, uji regresi berganda dilakukan tanpa memasukkan variabel kontrol, sedangkan model 2, variabel kontrol layers seperti usia, pendapatan, tingkat pendidikan, status material dimasukkan dalam analisis regresi. Variabel kontrol ini dipilih karena merupakan variabel yang signifikan dalam studi zakat sebelumnya. Kedua model menunjukkan hal itu multikolinearitas dan menjadi perhatian seperti yang ditunjukkan oleh faktor inflasi varians minimum dan maksimum di bawah 10. Uji hipotesis. Setelah model regresi data panel telah memenuhi uji kualitas data, maka langkah selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji ini dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dan mengetahui arah hubungan tersebut. Untuk menguji ketepatan fungsi regresi sampai dalam menaksir nilai aktual, maka dapat dilakukan dengan mengukur godness of fit-nya. Adapun persamaan regresi yang menunjukkan masing-masing hubungan antara variabel independen dan dependen adalah sebagai berikut. Y sama dengan alpha plus beta 1R plus beta 2 gen plus beta 3 pen plus E. Keterangan. Y adalah nilai perusahaan. Y adalah kepatuhan zakat. Alpha adalah konstanta. Beta adalah koefisien regresi. Religiosity, R. Gen sama dengan gender. Pen adalah pendidikan Islam. Kuesioner, bagian A. Gender. Centang salah satu, laki-laki, perempuan. Pendidikan Islam. Pernah menguji, belum pernah mengikuti. Bagian B. Kuesioner. Religiositas dan kepatuhan zakat. Religiositas, yang pertama hanya ada satu Tuhan, Islam adalah cara hidup, ajaran Al-Quran berlaku di kehidupan ini, ajaran Rasulullah dapat diterapkan sepanjang waktu, semua perbuatan manusia akan dihakimi dan diberi pahala yang sesuai setelah kematian, pahala surga mendorong saya untuk melakukan perbuatan baik, seorang takut melakukan perbuatan buruk, seorang yang merasa tidak nyaman bila melewati waktu ibadah sholat, saya sholat 5 kali sehari, saya berpuasa sepanjang Ramadan, saya memastikan pakaian saya menutupi aurat, saya pastikan makanan dan minuman saya konsumsi halal. Saya pergi ke masjid untuk sholat fardu, saya memberi sedekah untuk tujuan keagamaan, saya membaca Quran dan berzikir, saya jujur setiap saat, saya khawatir jika saya tidak dapat membayar hutang tepat waktu, saya memenuhi semua janji saya peduli tetangga dan kesejahteraan mereka, saya menyarankan orang lain untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan, saya mengunjungi keluarga teman saya ketika mereka meninggal. Kepatuhan zakat, saya membayar zakat setiap tahun, saya membayar zakat untuk memanfaatkan potongan pajak.